Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana siratal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidah, para tuan-tuan guru, kepada segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah. Satu kehormatan bagi kami pada malam hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat yang mulia dan semoga senantiasa penuh keberkahan ini. Dan tentunya terima kasih dan penghargaan kami sampaikan yaitu kepada sahibul ma'had, kepada sahibul bait, kepada sahibul hajah, khususnya orang tua kita semua, guru kita bersama, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muzhar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk putra-putra beliau, teristimewanya untuk Pak Nasir yang telah menjadi wasilah bagi kita sehingga kita bisa kumpul pada malam hari ini di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Barusan kita sudah sama mendengarkan mau'izah demi mau'izah, nasihat demi nasihat yang singkat, padat, ringkas, jelas, yang disampaikan oleh guru-guru kita, mereka yang mendampingi saya sejak meninggalkan Jakarta pada seminggu yang lalu, yaitu pertama Kiai Haji Misbahul Anam, ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah seorang mursyid Thariqah Tijaniyah, sekaligus juga salah satu pimpinan daripada Front Pembela Islam di tingkat pusat. Kemudian masih ada Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau adalah ketua daripada Front Mahasiswa Islam, itu sayap juang FPI yang membidangi soal kemahasiswaan. Kemudian masih ada lagi itu Kiai Haji Abdul Qahar yang tadi menyampaikan ceramahnya dengan penuh semangat berapi-api. Beliau adalah Ketua DPD Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya masih ada yaitu Waladil Mahbub Al-Habib Ahmad Fikri Bafaraj. Beliau adalah anak menantu saya yang sengaja saya ajak ke Jawa Timur ini agar bisa lebih dekat mengenal para ulama, para tokoh yang ada di Jawa Timur dan malam hari ini khususnya yang ada di Probolinggo. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sampaikan tadi semua akan manfaat buat kita dan mudah-mudahan akan lebih mempererat daripada ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan kembali diri saya maupun segenap kaum muslimin
tentang apa yang pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Luar biasa dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya musuh-musuh Islam yuridun, senantiasa menghendaki, senantiasa menginginkan, liyutfi'u, untuk memadamkan, nurullah, cahaya Allah. Maksudnya memadamkan cahaya Allah, yaitu memadamkan ajaran Allah, hukum Allah, aturan Allah, agama Allah. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Arti dengan mulut-mulut mereka itu mencakup dengan berbagai macam statement, pernyataan, ungkapan yang mereka sebarluaskan melalui berbagai macam media, cetak maupun elektronik, di dalam menyerang ajaran Islam. Jadi Allah udah kasih tahu kita tuh bahwa musuh Islam gak bakal berhenti, akan terus menerus melakukan penyerangan terhadap ajaran Islam. Mereka berupaya bagaimana ajaran Islam ini padam, bagaimana agama Islam ini mati, bagaimana hukum Allah itu tidak berjalan, tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan lagi oleh umat manusia, wabil khusus oleh umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian Allah memberikan janji kepada kita dengan satu kepastian. Wallahu mutimmu nuri. Dan Allah pasti akan menjadi penyempurna cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, tidak suka. Di ayat berikutnya Allah nyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk Allah menangkan di atas semua agama. Jadi Allah sekali lagi menyatakan buat kita Islam gak bakal kalah. Islam pasti menang. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci, tidak suka. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Yang pertama, bahwa ada informasi ilahi, informasi yang pasti, bahwasanya musuh Islam tidak akan pernah berhenti untuk menyerang Islam. Tidak akan pernah berhenti. Sehingga oleh karenanya umat Islam dituntut untuk selalu waspada. Jangan lengah. Kapan saja, di mana saja, setiap saat musuh-musuh Islam akan melancarkan serangannya kepada kita, saudara. Jadi kalau sampai di antara kita kecolongan kemudian menjadi korban, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirinya sendiri. Karena Allah sudah menginformasikan lebih dari 14 abad yang lalu melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ada janji dari Allah bahwasanya cahaya Allah, agama Allah, hukum Allah pasti sempurna.
pasti menang, tidak akan kalah. Kepastian ini datang bukan dari kita, dari Allah. Allah sang pencipta itulah yang menyatakan bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya dan Allah akan memenangkan agamanya di atas semua agama. Sehingga dengan demikian para pejuang Islam tidak boleh putus asa dalam setiap perjuangannya. Loh, kenapa nggak boleh putus asa? Udah dijanjikan pasti menang, saudara. Kenapa mesti putus asa? Mau jatuh bangun, mau sehebat apapun penderitaan kita, walaupun kita mau difitnah, dicaci maki, dicela, dimusuhi, tidak ada urusan. Yang jelas, kemenangan pasti akan menghampiri umat Islam, saudara. Dan pelajaran yang ketiga, di dalam 2 ayat itu Allah menyatakan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Artinya Allah tunjukkan kepada kita masa bodoh. Orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, musuh Islam gak mau terima, masa bodoh. Tidak ada urusan dengan mereka ya ikhwan. Karena yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Jangan lupa, kalau orang berjuang mencari ridha manusia, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang gak bakal pernah kita capai. Lelah kita kalau cari ridha manusia, saudara. Capek, gak bakal kita dapetin ridha semua manusia. Enggak. Kalau yang namanya kita berhadapan dengan manusia, di satu pihak ada yang ridha, di pihak lain pasti ada yang gak ridha. Di satu pihak ada yang pro, di pihak lain pasti ada yang kontra kepada kita. Makanya dikatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Kalau kita cari ridha semua manusia, itu sama juga mencari tujuan yang gak pernah tercapai, saudara. Tapi kalau mencari ridha Allah, saudara, dengan berjuang yang ikhlas hanya mencari ridha Allah, semoga kita semua mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ingin saya garis bawahi pada malam hari ini kepada segenap umat Islam sesuai dengan pelajaran yang kita ambil barusan. Pertama, waspadalah selalu terhadap serangan orang-orang kafir, yaitu untuk menghancurkan Islam. Waspada. Nah, jangan pernah kita merasa aman, tenang, bahwa Islam ini nggak bakal diganggu oleh siapapun. Nggak begitu, saudara. Yang kedua, kita harus terus berjuang, jangan pernah putus asa apapun penderitaan yang kita hadapi. Karena memang hidup di dunia ini merupakan perjuangan, hasilnya nanti baru bisa kita rasakan di akhirat. Makanya orang-orang beriman itu, kata Nabi, dalam satu hadis beliau menyatakan, dan yasma'ul mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin itu nggak pernah puas, nggak ada kata puas untuk melakukan kebaikan, saudara. Sampai penghabisannya adalah masuk surga. Kalau udah masuk surga, dapat ridha Allah, baru dia puas, saudara. Nggak ada itu orang beriman puas. Oh, bisa melaksanakan sholat 5 waktu, udah puas. Bisa melaksanakan puasa Ramadan, udah puas. Enggak. Orang beriman nggak pernah puas dengan kebaikan. 5 waktunya jalan, dia tambah lagi dengan rawatibnya. Rawatibnya jalan, dia tambah lagi dengan nafilahnya. Yang wajibnya jalan, dia tambah lagi dengan sunnahnya. Selama hayat masih dikandung badan, dia tidak akan pernah puas dengan aneka ragam kebajikan. Begitu besok dia masuk surga, mendapat ridha Allah, baru dia merasa puas, saudara. Mudah-mudahan kita termasuk golongan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua. Kita punya musuh, Pak, Bu. Itu dalam rangka untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Mereka menggunakan cara yang begitu rapi, tersistem, dan terkoordinir. Mereka menghancurin umat Islam. Dia ukur dulu kekuatan umat Islam. Dia pelajari karakternya,
Dia pelajari kelebihan dan kekurangannya, saudara. Jadi dia lakukan dulu penelitian, walaupun harus memakan waktu yang panjang, uang yang banyak, tapi mereka tidak pernah putus asa. Untuk apa? Dalam rangka untuk memperoleh kemenangan di dalam menghancurkan kita semua. Nah, sementara kita mau lawan mereka, banyak lengahnya, banyak lalainya, boro-boro mempersiapkan diri melakukan penelitian terhadap kekuatan musuh. Kadang-kadang menengok diri sendiri saja kita tidak mampu. Nah, mari kita lihat sebuah lembaga penelitian milik Amerika Serikat yang bernama RAND Corporation. Selama puluhan tahun mengirim peneliti-penelitinya ke seluruh negeri Islam. Mereka lihat, mereka duduk bersama umat Islam, mereka pelajari. Semua kelompok mereka pelajari, saudara. Dari mulai kelompok yang paling keras sampai kelompok yang paling lembut, saudara. Mereka pelajari apa visinya, apa misinya, apa tujuannya, bagaimana sikapnya terhadap Barat. Lalu kira-kira bagaimana nih status dan posisinya bagi orang-orang Barat. Dan bagaimana pula cara mengatasinya. Puluhan tahun mereka lakukan itu, saudara. Hasilnya, mari kita lihat. RAND Corporation, saudara, beberapa tahun yang lalu, hasil penelitian mereka sekian puluh tahun, akhirnya ada yang membocorkannya, saudara. Tapi kalau saya lihat, ini sengaja dibocorkan. Sengaja dibocorkan untuk apa? Dia mau nakut-nakuti kita. Dia hanya ingin mengatakan, hei umat Islam, kau sudah kami baca. Kekuatanmu segimana, kelompokmu macam mana, kami sudah baca. Nah, sekarang mari kita lihat laporan yang mereka berikan kepada Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan yaitu National Intelligence Agency atau Konsul, yaitu satu lembaga agensi intelijen yang beranggotakan 15 negara Eropa. Nah, terlalu panjang kalau saya cerita bagaimana cara mereka kerja. Saya langsung kepada kesimpulan saja. Setelah mereka teliti sekian puluh tahun, akhirnya mereka mengklasifikasikan umat Islam menjadi 4 kelompok. Jadi mereka memberikan saran kepada pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Inggris, pemerintah Perancis, pemerintah Israel, bahwa umat Islam ini dari negara Arab sampai ke Nusantara, dikumpulkan itu semua hanya ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama mereka sebut kelompok fundamentalis. Kelompok yang kedua mereka sebut kelompok modernis. Kelompok yang ketiga mereka sebut kelompok liberalis. Dan kelompok yang keempat mereka namakan kelompok tradisionalis. Apa maksud mereka dengan nama-nama tadi? Setelah mereka bagi menjadi 4 kelompok, mereka kasih ciri setiap kelompok, saudara. Singkat saja saya sampaikan cirinya. Yang pertama, kelompok fundamentalis. Menurut mereka, kelompok fundamentalis ini ada 4 cirinya. Ciri pertama, mendukung penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Atau kata lain, pro terhadap tatbikus syariah. Jadi kalau ada kelompok umat Islam, siapapun dia, mau keras kek, mau lembek kek, saudara, siapapun, mau perorangan atau perkumpulan,
kalau dia setuju dengan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, itu adalah ciri fundamentalis. Jadi fundamentalis itu yang mereka maksudkan bukan orang-orang yang suka melakukan kekerasan, belum tentu. Kadang-kadang yang lembut sekalipun, yang santun, yang ramah, kalau sudah mendukung penerapan syariat Islam, mereka disebut fundamentalis. Syarat yang kedua, cirinya, kelompok ini kalau ditanya mana yang dipilih, sistem demokrasi barat atau sistem khilafah Islamiyah, maka dia akan pilih sistem khilafah Islamiyah. Atau dengan kata lain, kalau dia ditanya, setujukah Anda kalau sistem khilafah seperti zaman Khulafa Rasyidin itu ditegakkan kembali di zaman sekarang? Kalau dia jawab setuju, maka ini berarti kelompok pro penegakan khilafah. Ini ciri kedua dari kelompok fundamentalis. Ciri pertama pro tatbikus syariah, ciri kedua pro penegakan khilafah, saudara. Ciri yang ketiga, orang ini dianggap anti demokrasi barat, saudara. Pokoknya kalau dia ditawarkan demokrasi barat, dia nggak terima. Dia katakan demokrasi barat itu rusak, buruk, bukan dari Islam, haram untuk diterapkan. Itu ciri fundamentalis menurut mereka. Jadi anti demokrasi barat. Ciri yang keempat, saudara, kelompok ini sangat kritis terhadap pengaruh barat. Jadi kalau ada pengaruh barat dalam bidang apapun, mau ekonomi, sosial, industri, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya, mereka kritis. Ini sesuai tidak dengan syariat. Kalau ini tidak bertentangan dengan syariat, mereka izinkan masuk ke negeri mereka. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, mereka tolak. Inilah yang disebut fundamentalis. Saya ulangi, fundamentalis itu cirinya, satu, pro penerapan syariat Islam. Dua, pro penegakan khilafah Islamiyah. Tiga, anti demokrasi barat. Empat, kritis terhadap pengaruh barat di segala bidang, saudara. Nah, kalau empat ciri ini ada, orang tersebut disebut fundamentalis. Atau kalau saya singkat, sebetulnya fundamentalis itu di mata mereka adalah kelompok yang anti barat, titik. Itu aja, saudara. Lalu mereka berikan status. Statusnya apa? Ibarat gunung Merapi, saudara. Kalau lagi aktif kan diberikan status. Statusnya siaga, waspada, atau awas, saudara. Nah, jadi kalau ada kelompok fundamentalis dengan empat ciri tadi, mereka berikan status awas, bahaya, mau lembut, mau keras, tetap dianggap bahaya. Lalu Rand Corporation mengusulkan kepada pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, kelompok semacam ini cara mengatasinya habisi. Udah habisi aja. Itu cara menyelesaikannya, saudara. Bagaimana cara menghabisinya? Aneka ragam cara. Sebar fitnah, sebar teror dan ancaman, penjarakan tokoh-tokohnya, kalau perlu bunuh. Nah, sampai di situ, saudara. Kelompok ini, kalau ada tokoh-tokohnya yang dikenal di tengah masyarakat,
maka harus diremehkan. Kalau dia punya gelar, jangan sebut gelarnya. Oh, dia gelarnya Kiai Haji, buang Kiai Hajinya. Sebut namanya aja. Oh, namanya Kiai Haji Hasan Basri. Udah sebut aja si Hasan. Pokoknya bagaimana dalam penyebutan diremehkan. Dan kalau orang ini punya kebaikan, tutup, nggak boleh diberitakan. Tidak boleh. Semua televisi yang mereka kuasai dilarang menyiarkan dan memberitakan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan kelompok pertama ini, saudara. Nggak boleh ada. Tapi kalau kelompok ini punya kesalahan, saudara, sekecil apapun kesalahannya, beritakan, sebarluaskan, besar-besarkan, ulang-ulang, selalu, supaya masyarakat benci kepada mereka. Ini, saudara, solusi yang diberikan oleh Rand Corporation, bagaimana cara habisi kelompok fundamentalis. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Kita pindah yang kedua. Yang kedua, kelompok modernis. Siapa itu kelompok modernis? Yaitu kelompok umat Islam menurut mereka yang juga memiliki 4 ciri. Ciri pertama, dia menolak penerapan syariat Islam. Kalau ditanya bagaimana syariat Islam, apa Anda setuju untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara? Dia tolak dengan berbagai macam alasan. Kalau ditanyakan tentang sistem khilafah Islamiyah, dia akan katakan, itu sudah kadaluarsa. Itu sudah ketinggalan zaman. Dia tolak. Dan yang ketiga, mereka pro demokrasi barat. Bagi mereka, sistem bernegara modern adalah sistem demokrasi barat. Sistem khilafah sudah ketinggalan zaman. Sudah kadaluarsa. Enggak perlu diterapkan lagi. Yang keempat, kelompok ini tetap kritis terhadap pengaruh barat. Dalam bidang yang lain, saudara, masih ada sedikit kekritisannya. Kadang-kadang dia protes juga yang barat kalau tidak sesuai dengan kepentingan mereka, saudara. Jadi saya ulangi cirinya: 1, anti penerapan syariat Islam. 2, anti penegakan khilafah Islamiyah. 3, pro demokrasi barat. Yang keempat, dia tetap kritis terhadap pengaruh barat di bidang-bidang tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi jangan kaget kalau kelompok ini kadang-kadang suaranya keras juga melawan Amerika, saudara. Mereka keras melawan Amerika bukan berarti mereka itu memperjuangkan Islam. Bukan. Hanya karena kepentingan mereka diganggu. Itu aja, saudara. Jadi jangan kita begitu melihat satu tokoh modernis, dia lagi lawan Amerika, langsung kita katakan, wah ini bela Islam. Islamnya kuat ini. Belum tentu, saudara. Dia melawan Amerika karena ada kepentingannya yang terganggu. Bukan karena agamanya yang terganggu, saudara. Nah, kelompok ini, saudara, secara singkat bisa disebut sebagai kelompok Islam yang pro barat. Kalau tadi dianggap anti barat, yang pertama dianggap musuhnya barat. Tapi kalau yang ini dianggap kawannya barat, saudara. Sehingga statusnya aman. Kalau gunung status aman bagaimana? Nah, saudara, apa perlu dihabisi? Karena ini aman, jangan dihabisi. Bahkan harus dibantu, dijaga, dipelihara, saudara. Nah, makanya kelompok ini, saudara, diberikan kesempatan luas untuk selalu tampil di TV, untuk selalu tampil di media. Kalau dia punya gelar, gelarnya mesti disebut. Profesor, doktor, insinyur, MSc, wah macam-macam tuh gelar. Mesti disebut untuk menunjukkan kebesarannya,
kepinterannya, kehebatannya, tinggi pendidikannya, dan seterusnya. Dan kalau orang-orang ini yang dianggap kawan barat punya kesalahan, stop. Kesalahannya nggak boleh dibesar-besarkan, saudara. Tapi kalau mereka punya kebaikan, sedikit apapun, beritakan kebaikannya. Walaupun kebaikannya cuma nyuapin anjing, diberitain terus tiap hari, sudah. Tapi kalau kelompok pertama tadi ngasih makan 1000 orang miskin, nggak boleh diberitakan. Tapi kalau kelompok kedua ngasih makan anjing sesuap, wah ini berita. Sayang binatang. Diberitakan besar-besar tiap hari. Jadi kebalikan yang tadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sekarang kelompok ketiga. Kelompok liberalis. Kelompok liberalis dengan kelompok modernis cirinya sama. Cuman bedanya yang keempat. Sama-sama anti syariat, sama-sama anti khilafah, sama-sama pro demokrasi barat. Cuman di keempat ini beda. Kalau modernis masih ada kritisnya terhadap barat. Tapi kalau liberalis sama sekali tidak ada kritis. Apa saja yang datang dari barat, bagi mereka itu sudah yang terbaik. Bagi mereka ajaran barat merupakan kitab suci yang nggak boleh diganggu, saudara. Makanya kelompok ini secara singkat kita katakan sebagai kelompok antek barat. Kalau tadi pro barat, kawan barat, belum tentu antek. Tapi kalau yang ini dipastikan sebagai antek barat, saudara. Statusnya sangat aman. Kalau tadi aman, yang ini sangat aman. Nah, untuk kelompok ini diusulkan oleh Rand Corporation kepada pemerintahan Amerika Serikat dan sekutunya, kelompok ini wajib untuk dibesarkan. Lebih besar bantuannya ketimbang kelompok modernis, saudara. Karena kalau kelompok modernis masih kadang-kadang protes. Tapi kalau kelompok ini udah nggak ada protesnya, saudara. Nah, karena ini harus dibantu. Finansialnya, modalnya, keperluannya, apa saja yang mereka butuhkan. Dibantu. Dibesarkan. Jadi kalau kelompok ini, orang bego pun mereka sebut pintar. Oh, ditampilkan di TV sebagai orang yang cerdas, pintar, padahal goblok. Cuman karena dia antek, saudara, jadi pintar-pintarin. Tapi kalau kelompok pertama, fundamentalis, walaupun dia kiai, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis puluhan ribu hadis, ilmunya segudang, tetap ditampilkan media sebagai orang goblok, saudara. Ini orang goblok, kampungan. Orang yang nggak punya pendidikan. Direndahkan, saudara. S3. Betul-betul dihinakan. Nah, itulah bagaimana cara mereka membagi antara fundamentalis yang anti barat, modernis yang pro barat, liberalis yang antek barat. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat mereka sebut kelompok tradisionalis. Kalau menurut kita maksudnya tradisionalis yang ada di bayangan kita nih, itu kaum santri yang pakai kain, duduk di pondok pesantren. Padahal yang mereka maksud bukan itu, saudara. Yang mereka maksud tradisionalis ialah kelompok umat Islam yang dianggap netral terhadap barat. Dibilang pro enggak, dibilang anti juga enggak. Mereka dianggap netral, saudara. Cirinya, satu, kelompok ini kalau ditanya soal syariat Islam, ngedukung. Apa Anda dukung syariat Islam? Dukung. Kelompok ini kalau ditanya, apakah Anda setuju kalau khilafah seperti zaman Khulafa Rasyidin ditegakkan? Setuju. Tapi begitu ditanya, bagaimana demokrasi barat? Menurut kelompok ini, bagus juga. Nah, ini jadi persoalan nih, saudara. Jadi semua dia terima.
Lalu bagaimana terhadap pengaruh Barat? Ini tetap kritis. Dia tetap kritis. Mana pengaruh yang bagus, diambil. Mana pengaruh yang jelek, dia buang. Cuma yang jadi persoalan itu tadi. Penegakan syariat dia terima, khilafah dia terima, demokrasi Barat juga dia terima. Oh, ada orang mengatakan, Habib mungkin ini kelompok pelin-pelan kali ya. Saya melihat bukan pelin-pelan. Tapi saya melihat ada pemahaman yang mesti diluruskan, saudara. Karena di tengah-tengah umat Islam masih banyak orang menganggap demokrasi itu sama dengan musyawarah. Ini yang jadi persoalan. Karena demokrasi dianggap, demokrasi itu kan maksudnya musyawarah. Nggak apa-apa kita terima. Jadi maksud mereka terima demokrasi dalam makna musyawarah. Padahal demokrasi itu bukan musyawarah, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi saya lihat ini ada yang perlu didiskusikan. Perlu bahsul masail. Perlu kajian-kajian mendalam. Jadi jangan kita tuduh dulu mereka pelin-pelan, saudara. Tapi baik, apa statusnya menurut Barat? Rand Corporation mengatakan kelompok yang ini statusnya waspada. Loh kok waspada? Kan netral. Menurut mereka kelompok ini tetap bisa menjadi ancaman di kemudian hari. Kenapa? Karena dari 4 ciri yang 3 sama fundamentalis. Ciri ada 4. Ciri pertama pro syariat, fundamentalis juga pro syariat. Ciri kedua pro khilafah, fundamentalis juga pro khilafah. Ciri ketiga dia kritis terhadap pengaruh Barat. Fundamentalis juga kritis. Ini 3 ciri sama dengan fundamentalis. Bedanya cuma 1. Fundamentalis menolak demokrasi Barat secara mutlak. Sedangkan mereka masih bersahabat dengan demokrasi Barat, saudara. Itu aja beda. Sehingga menurut Rand Corporation, kalau kelompok ini sering-sering ketemu dengan fundamentalis, besok berubah jadi fundamentalis. Makanya mereka bilang waspada ini kelompok. Ini kelompok mesti dijaga. Jauhkan dari kelompok fundamentalis. Nggak boleh dekat. Sebab kalau dia ketemu sekali, ketemu 2 kali, nanti kelompok fundamentalis kasih tahu. Demokrasi itu bukan musyawarah. Sama-sama pakai dalil. Saudara, begitu dia terima dalil dari kelompok fundamentalis, dia akan berubah menjadi fundamentalis. Makanya menurut Rand Corporation, kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis tidak boleh bertemu. Bagaimana supaya tidak ketemu? Adu domba. Diadu. Supaya 2 kelompok ini tidak bersaudara. Karena perlu Anda ketahui, di Indonesia ini yang paling banyak pengikutnya ya 2 ini, saudara. Fundamentalis dan tradisionalis. Sedangkan modernis dan liberalis nggak punya pengikut, saudara. Dikit, nggak laku di kampung. Dia kan cuma lakunya kan di universitas-universitas, di akademi, di musola, nggak laku. Tapi yang 2 ini laku di mana-mana, saudara. Yang fundamentalis, yang tradisionalis, masuk ke pesantren, masuk ke musola, masuk ke masjid, saudara, masuk ke kampung-kampung. Nah, karenanya menurut Rand Corporation 2 ini berbahaya kalau sampai ketemu. Kalau mereka ketemu satu paham, maka akan menjadi ancaman untuk kepentingan Barat, saudara. Makanya 2 kelompok ini harus diadu domba. Tujuan adu domba apa? Supaya nggak ketemu. Supaya nggak ketemu. Nah, oleh karena itulah, bagaimana cara ngadu dombanya? Cara ngadu dombanya gampang, saudara. Gampang. Diangkat aja masalah-masalah khilafiyah. Selesai. Angkat masalah khilafiyah. Soal kunut, soal tabarruk, soal tawassul, soal ziarah kubur, soal talqin. Dia berkelahi, saudara. Sengaja. Makanya hati-hati. Di mana-mana, saudara, persoalan-persoalan tersebut sengaja diangkat supaya umat Islam berkelahi satu sama lainnya.
khususnya antara kelompok tradisionalis dengan kelompok fundamentalis, bagaimana saling benci, saling serang, saling hantam, saling mengkafirkan. Diadu kita semua, saudara. Nah, kalau dua kelompok ini diadu, maka liberalis dengan modernis tinggal nonton, saudara. Kelompok ini sama kuat kok, fundamentalis kuat, tradisionalis juga kuat, saudara. Nah, makanya saudara di sini kita harus hati-hati. Dan khusus untuk kelompok yang keempat, mereka punya program. Bagaimana cara programnya? Oh, ada kiai, punya pondok pesantren, tradisionalis. Saudara, punya anak. Bagaimana supaya kelompok ini nggak dekat dengan fundamentalis? Kalau perlu pesantrennya direbut sama kelompok liberalis atau modernis. Maka datanglah Amerika dan Inggris ke pondok-pondok pesantren, saudara. Menawarkan beasiswa. Anak kiai ditawarin beasiswa. Sekolah di Amerika, di Inggris, di Prancis. Di Boston University, di Harvard University. Di Cambridge University, di Sorbonne University, saudara. Bukan hanya anak kiai, termasuk santri-santri pondok yang dianggap cerdas di pondoknya, saudara. Siapa yang nggak menggiurkan? Ditawarkan beasiswa, semua serba gratis, sampai menjadi doktor, saudara. Tujuannya apa? Supaya kalau mereka berangkat ke sana, mereka akan belajar tafsir kepada profesor Yahudi. Mereka akan belajar hadis kepada profesor Nasrani. Dan begitu mereka nanti kembali ke Indonesia, mereka menjadi doktor-doktor liberal. Makanya jangan kaget sekarang. Bapaknya kiai, Ahlus Sunnah wal Jamaah 1000%. Anaknya liberal, saudara. Fakta kok sekarang terjadi di mana-mana. Ada pesantren, kiainya saudara 100% Ahlus Sunnah, tidak goyang. Mantunya liberal, saudara. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu itu, saudara semua. Ini terjadi di pondok-pondok pesantren umat Islam dari Sabang sampai Merauke, saudara. Anda bayangkan, ada satu kiai punya pondok pesantren Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya anak sekolah di Amerika. Begitu pulang anaknya ini, saudara, jadi liberal. Ini anak ikut megang pondok 3-4 tahun ke depan, bapaknya meninggal dunia. Yang pegang pondok siapa? Anak udah jadi liberal, semua aturan pondok dirubah, saudara. Itu cara mereka bagaimana merubah tradisionalis menjadi liberalis, sekurang-kurangnya menjadi modernis. Yang penting, yang tradisionalis jangan berubah menjadi fundamentalis. Nah, maka itu sekarang saudara, kalau sudah tahu begitu, sekarang saya mau tanya yang hadir. Ini kira-kira orang Probolinggo yang kumpul di masjid ini masuk kelompok yang mana? Nah, maksudnya begini, saudara. Kenapa saya tanya? Kalau kita tahu nih posisi kita di mana? Posisi kita disayang Barat, dibenci Barat, atau mau dihabisi sama Barat? Nah, kan kita kalau mau perang kan mesti tahu posisi kita di mana, saudara. Caranya gampang. Saya mau tanya sama yang hadir. Jawab yang jujur. Kalau Indonesia menegakkan syariat Islam pakai hukum Allah, Anda setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Berarti Anda semua pro syariat. Catat tidak? Berarti pro. Pertanyaan kedua. Kalau Anda ditanya, kira-kira kalau sekarang di Indonesia ditegakkan khilafah seperti di zaman Khulafa Rasyidin, setuju gak? Yakin? Betul? Berarti Anda semua pro khilafah. Pro syariat, pro khilafah. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda disuruh pilih, mau pakai demokrasi Barat atau pakai sistem Islam? Jawab yang kompak, demokrasi Barat atau Islam? Yakin? Anda nggak mau pakai demokrasi Barat? Bagus. Nggak nyesel? Nggak nyesel? Berarti Anda anti demokrasi Barat. Baik, yang keempat saya mau tanya.
kalau ada pengaruh dari barat di bidang budaya dan lain sebagainya, saya mau tanya, kira-kira Anda mau telan terima begitu saja atau diseleksi dulu, saudara? Kalau Anda tolak, Indonesia pada nggak berangkat haji karena pesawat terbangnya buatan Amerika semua. Iya, jawabnya jangan terburu-buru. Tolak. Wah. Nah, Garuda pesawatnya Boeing 77. Itu pesawat Boeing buatan Amerika, buatan Eropa. Ayo, tolak apa pakai? Ya kita jujur aja, itu namanya kita selektif. Kita selektif. Kalau itu teknologi bermanfaat buat umat, tidak merusak agama, kita terima. Tapi kalau itu merusak, baik itu budaya, ekonomi, atau apa saja, harus kita tolak. Betul? Setuju? Berarti Anda kritis terhadap pengaruh barat. Nah, berarti kiri Anda udah berapa tuh? 4. Pertama tadi apa? Pro syariat. Kedua, pro khilafah. Ketiga, anti demokrasi barat. Keempat, kritis terhadap pengaruh barat. Berarti Anda masuk kelompok mana? Fundamentalis semua ini. Nah, saya mau tanya, kalau Anda fundamentalis, berarti status Anda di mata barat apa? Bahaya. Berarti menurut barat harus diapakan? Habisi. Jadi kita tahu posisi kita. Oh, saya pro syariat. Saya pro khilafah. Saya anti demokrasi barat. Saya terhadap pengaruh barat. Selektif, kritis, nggak main terima. Kalau begitu saya masuk kelompok fundamentalis. Berarti saya dianggap bahaya. Status saya awas. Berarti penanganannya mereka akan habisi saya. Nah, kalau kita sudah tahu kita akan dihabisi, itu akan menjadi motor penggerak bagi kita. Kita mesti bela diri, kita mesti bangkit, kita mesti melawan. Orang-orang yang selama ini lengah, lalai, karena dia nggak tahu posisinya di mana. Dia pikir barat sayang dia, saudara. Dia pikir barat hormat sama dia. Dia pikir barat mau bantu dia. Omong kosong. Kalau Anda sudah termasuk fundamentalis, Anda berbahaya dan Anda akan dihabisi. Hanya tinggal barat cari waktunya, kapan habisi Anda. Nah, itu kan tergantung dilihat. Ini cuma seorang petani. Udah, biarin aja. Oh, ini kiai. Ini ngabisinya mesti dibunuh sekarang juga, nggak nunggu nanti, dibunuh, saudara. Dan maaf, kalau mereka sudah mengkategorikan seseorang itu berbahaya, mereka nggak peduli walaupun itu orang lembut, saudara. Saya punya bukti. Satu saja sebelum saya akhiri ceramah ini. Di Indonesia ada seorang dai terkenal. Namanya Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Biasa akrab dipanggil AA Gim. Orangnya lembut, santun, saya kenal baik. Kalau ceramah nggak pernah nyinggung orang, nggak ngeritik-ngeritik pemerintah, lurus-lurus saja. Bahkan sampai beliau ini mengisi di seluruh departemen pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Karena dianggap lembut, santun, ramah, saudara. Dan semua TV pakai dia. Luar biasa. Tidak ada TV yang tidak pakai dia, saudara. Sampai AA Gim ini menjadi ikon dakwah Indonesia. Kalau sebut dakwah Indonesia, AA Gim. Itu namanya ikon dakwah, simbol dakwah, saudara. Sampai-sampai di majalah Time di Amerika Serikat, itu AA Gim menjadi cover boy, menjadi cover majalah. Dan di situ ditulis, The Holy Man from Indonesia. Manusia suci dari Indonesia. Hati-hati, saudara. Kenapa kok Amerika nggak musuhi dia? Karena ketika itu AA Gim dianggap tidak berbahaya. Karena AA Gim ini dianggap kaum tradisionalis. Dianggap netral-netral saja. Syariat dukung, khilafah dukung, demokrasi barat juga dukung, saudara. Dianggap
nggak bahaya. Dibiarkan saudara, tapi diawasi. Kan tadi saya bilang, ini kelompok tetap harus waspada, diawasi, Agim. Terus diawasi. Selama dianggap tidak berbahaya, dibiarkan. Tahu-tahu terjadi sesuatu yang menakutkan Amerika, saudara. Agim kawin lagi. Kalau Kiai Madura kawin lagi, itu biasa, malah wajib lagi, saudara. Loh, saya datang ke Madura, orang Kiai Madura tanya, Habib istrinya berapa? 1. Wah, kalau 1 belum jadi Kiai, Habib. Iya, kalau udah 2 baru Kiai. Jadi kalau Kiai Madura kawin lagi, Amerika nggak takut, saudara. Karena bukan ikon dakwah. Saudara, jadi kalau kita-kita nih yang kawin lagi, poligami, Amerika nggak takut. Bukan ikon dakwah. Tapi ini yang kawin lagi adalah ikon dakwah Nusantara. Yang pengikutnya, penggemarnya, jutaan kaum ibu se-Indonesia. Ini bagi Amerika berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Sebab sejak 50 tahun yang lalu, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sedang kampanye untuk menjadikan ajaran gereja sebagai hukum internasional. Di antaranya adalah kehidupan monogami. Jadi gereja itu punya ajaran seorang laki-laki hanya boleh beristri 1 orang saja. Tidak boleh lebih. Ini namanya monogami. Nah, mereka menginginkan monogami ini menjadi hukum internasional. Seluruh dunia harus tunduk. Seorang laki-laki hanya boleh punya istri 1 saja. Titik. Program ini berhasil di Amerika, di Eropa, karena mereka menganut Kristen. Cuman kan mereka kita tahu, istri 1, piaraan boleh banyak. Istri 1 yang halal, zina boleh tiap malam. Nah, sekarang ini program di Eropa di mana-mana berhasil. Mereka mau masukkan program ini ke negara-negara Islam, saudara. Mereka dapat kendala. Karena dalam ajaran Islam, poligami itu dibolehkan. Disyariatkan, saudara. Nah, sekarang bagaimana program ini supaya berhasil? Mereka keluarkan duit jutaan dolar untuk membantu negara-negara Islam, saudara, dengan syarat larang poligami. Di zaman Soeharto, mereka mendapat sambutan. Mereka janjikan Indonesia dengan bantuan-bantuan jutaan dolar. Hasilnya keluar PP nomor 10, pegawai negeri nggak boleh poligami, saudara. Jangan lupa tuh, itu peraturan sampai sekarang masih berlaku tuh, saudara. Pegawai negeri di Indonesia nggak boleh poligami. Itu peraturannya belum dibatalkan, saudara. Ini salah satu bentuk. Mereka siap bantu Indonesia, mau bangun jalanan, bangun gedung, bangun apa saja. Yang penting poligami larang. Dimulailah dari pegawai negeri dulu, saudara. Nggak sampai di situ. Mereka bikin film-film, saudara. Dimasukkan di televisi. Film apa? Film yang menunjukkan poligami itu jelek, kotor, jijik, jahat. Sampai sinetron-sinetron Indonesia ketularan. Kalau kita nonton film tentang poligami, poligami jelek, udah. Bejat, buruk. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kecil kita kalau nonton TV, oh poligami jelek, poligami jahat. Nah, kalau sudah mereka katakan jahat, lalu bagaimana dengan Nabi kita yang poligami? Berarti Nabi jahat. Cuman mereka nggak ngomong dulu Nabi jahat. Mereka bentuk dulu stigma bahwa poligami itu jahat. Nah, kalau nanti orang sudah mengatakan poligami jahat, kan gampang, tinggal kasih tahu. Muhammad itu jahat karena poligami. Muhammad poligami. Poligami jahat. Mantiknya bagaimana? Muhammad jahat. Terus mereka masukkan di televisi di mana-mana. Dan mereka, saudara, boleh dikatakan berhasil. Sampai perempuan-perempuan di Indonesia terpengaruh lewat film-film anti dengan poligami, saudara.
Berapa banyak perempuan kita, kalau dengar suaminya berzina ke tempat pelacuran, dia tutup kuping, pura-pura nggak dengar. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, ngamuk sekampung, saudara. Masya Allah. Itu tuh cara hidup begitu mulai diberikan pengaruh lewat film-film, saudara. Singkat cerita, poligami mulai nggak disukai, saudara. Sama umat Islamnya, kita nggak cerita orang kafir. Umat Islam mulai nggak suka poligami, apalagi kaum wanita, saudara. Ini namanya Amerika dan sekutunya berhasil. Lagi dia nikmati ini berhasil, tahu-tahu A'agim kawin lagi. Ini begitu A'agim kawin lagi, saudara. Bagi kita masalah biasa, tapi bagi Amerika, bagi Inggris, ini ibarat bom yang meledak, yang menghancurkan program mereka. Mereka punya program puluhan tahun, jutaan dolar mereka habiskan, saudara, supaya poligami ditolak di tengah masyarakat. Tahu-tahu seorang A'agim, ikon nasional yang dibanggakan, saudara, kawin lagi, marah Amerika. Nggak tanggung-tanggung, Presiden SBY ditegur oleh Amerika, saudara. Lah kok kalau kiai di Madura kawin lagi, Presiden Amerika nggak tegur SBY ya? Kok yang ini pakai negur SBY ya, saudara? Karena ini ikon dakwah, saudara. Dan SBY panik. Sampai panggil Menteri Peranan Wanita, SBY marah. Kenapa ikon dakwah kok bisa kawin lagi? Padahal 6 bulan sebelum peristiwa itu, ada seorang anggota DPR yang berzina, dibuat filmnya, diedarkan di mana-mana. Ini anggota DPR dari salah satu partai besar, saudara. Berzina, filmnya disebar di mana-mana, masuk ke YouTube. SBY diam 1000 bahasa, nggak marah. Kenapa? Karena kalau SBY marah, nanti partainya akan memusuhi SBY. Karena partainya partai besar, merupakan salah satu partai koalisi dengan pemerintah. Enggak, SBY enggak marah. Ini anggota DPR, anggota lembaga tinggi negara, berzina, memalukan, presiden diam. Begitu ada kiai kawin lagi, presiden marah. Kamu udah terbulak-balik ini, sudah. Saya mau tanya, mestinya yang dimarahi, yang kawin lagi atau yang zina? Yang zina dong. Mestinya yang ditegur oleh pemerintah, anggota A'agim atau anggota DPR, sudah. Anggota DPR. Tapi yang terjadi sebaliknya. A'agim yang ditegur. Enggak sampai di situ. Jadwal A'agim di seluruh departemen pemerintah dari Sabang sampai Merauke dibatalkan. Dihabisi, sudah. Makanya kan tadi saya katakan, kalau sudah dianggap fundamentalis, mengganggu program Barat, berbahaya tidak? Berbahaya. Kalau berbahaya diapain? Habisi. Dihabisi A'agim, saudara. Nggak boleh ngajar kemana-mana. Kantor-kantor pemerintah tutup pintu. Habis. Nggak sampai di situ, saudara. Jahatnya televisi. Dia wawancarai ibu-ibu. Wawancara rekayasa. Mana ibu-ibu nggak tahu itu ibu dari mana. Diwawancarai. Bagaimana ibu? Perasaan Anda mendengar A'agim kawin lagi? Oh, ibu marah-marah. Pasal kiai syahwat. Itu masuk TV. Terus diputar di TV, diulang-ulang tiap hari, saudara. Ada lagi satu ibu diwawancarai, bagaimana Anda mendengar perkawinan A'agim ini? Wah, saya marah, saya nggak senang. Kalau saya lihat A'agim di TV, saya timpuk itu TV-nya. Ini yang begini diputar di TV tiap hari, saudara. Pokoknya yang benci-benci, yang nyerang A'agim, dimuat semua. Tapi ungkapan kiai-kiai yang ditanya, jawabnya bagus, sesuai syariat. Nggak ada yang dimuat di TV, saudara. Nggak ada. Dihabisi A'agim, habis. Sampai televisinya gulung tikar. Sampai perusahaannya gulung tikar, saudara. Jadi supaya Anda lihat itu. Padahal A'agim lembut. Tapi karena dianggap mengganggu program orang kafir, program Barat, dihabisi. Nah sekarang saya mau tanya, kalau A'agim kawin lagi dianggap mengganggu program Barat, dihabisi,
Bagaimana FPI yang demo dulu? Dikit-dikit demo hancurkan Amerika. Dikit-dikit demo bunuh Amerika. Kira-kira FPI dihabisi tidak? Nggak usah dicerita lagi, saudara. Nah, ini sengaja saya sampaikan begini supaya kita tahu. Yang mau dihabisi itu bukan yang keras saja, bukan. Yang lembut pun akan dihabisi kalau diganggu, dianggap mengganggu program Barat. Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya, ini musuh-musuh Islam cara-caranya licik tidak? Jahat tidak? Biadab tidak? Siap lawan mereka? Siap lawan mereka? Takbir! Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Untuk jadi bahan pemikiran kita. Hati-hati. Apalagi mereka yang bergabung di FPI. Mesti lebih hati-hati. Makanya maaf Pak, maaf Bu. Kenapa saya di Jakarta, kami perketat anggota FPI di berbagai daerah. Kamu kalau mau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus ikut prosedur. Kenapa kita ketatin, saudara? Karena musuh lagi ngincer. FPI salah sedikit melangkah, besok bubar, saudara. Dibubarkan. Makanya jangan kaget. Dikit-dikit ada kejadian FPI, wah beritanya FPI harus dibubarkan. Berkali-kali itu berita, bubarkan FPI, bubarkan FPI. Nah, makanya saya ajak aktivis FPI di berbagai daerah, berjuangnya harus cantik. Berjuangnya harus cantik. Sebetulnya rumusnya gampang. Itu di TV kenapa FPI diserang? Kalau ada orang pakai baju FPI, bakar pabrik minuman keras, melakukan kekerasan. Ada atribut FPI, ada kekerasan. Udah, FPI adalah yang suka kekerasan, harus dibubarkan. Nah, supaya ke depan gak dituntut begitu, bagaimana caranya? Gampang. Ceraiin aja atribut sama kekerasan. Maksudnya, kalau pakai atribut, jangan ada kekerasan. Kalau ada kekerasan, jangan ada atribut. Selesai. Selesai, saudara. Kalau ada kekerasan, jangan ada atribut apapun, saudara. Mau FPI, mau NU, mau Muhammadiyah, pokoknya atribut ormas Islam tidak ada. Kalau ada atribut, jangan melakukan kekerasan, saudara. Jadi kuncinya sebetulnya gampang, ceraiin antara atribut dengan kekerasan. Jadi kalau ada kekerasan nggak ada atribut, negara bilang apa? Itu masyarakat. Mau bilang apa? Mau tangkap siapa? Palingan Pak RT yang ditangkap. Nah, kan ketua masyarakat Pak RT sama Pak RW, saudara. Tapi kalau pakai atribut organisasi, yang ditangkap siapa? Organisasinya, pimpinannya. Yang dibubarkan siapa? Organisasinya. Tapi kalau pakai baju masyarakat, apa RT-nya mau dibubarin? Nah, mungkin, saudara. Nah, makanya kita mesti cerdas, berjuang, hati-hati. Bukan FPI takut, saudara. Tapi FPI harus strategis. Karena musuh kita strategis. Musuh kita lihat, mau ngancurin kita pakai penelitian, saudara, puluhan tahun. Nah, sekarang saya mau tanya, ada kita neliti mereka puluhan tahun? Buru-buru, ngurus diri aja lagi susah. Nah, ini kelemahan kita, tapi nggak usah khawatir. Janji Allah pasti. Wallahu mutimmu nuri. Nah, cuman walaupun Allah sudah janjikan begitu, kita tetap perlu berjuang dengan sistem yang bagus. Kenapa? Karena al-haqqu bi ghairin nizam yaglibuhul batil bin nizam. Perjuangan yang hak yang tanpa sistem akan dikalahkan dengan perjuangan batil yang tersistem. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi ke depan langkah kita mesti lebih cantik lagi, mesti lebih hati-hati lagi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan. Perang terhadap pelacuran, perjudian, narkoba tetap jalan, tidak boleh berhenti, saudara. Tapi jalannya harus cantik. Kuncinya cuma satu, kuncinya apa? Ceraiin atribut sama kekerasan. Selesai, ceraiin. Udah atribut sama kekerasan jangan disatuin, saudara. Maksudnya atribut Islam apapun. Mau atribut FPI, mau atribut NU, mau atribut Muhammadiyah, itu kan atribut ormas Islam, sudah. Jangan ada.
Kalau lagi pakai atribut, saudara, jangan bikin kekerasan. Lagi maulidan pakai atribut. Saudara lagi tablik pakai atribut, pakai lagi perang, umpetin atribut di rumah. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim al-ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salim al-ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi kfir wa akrimna binil madalimin minna. Ilahi kfir wa akrimna binil madalimin minna. Wa jafi masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wala asrin. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin. Wa ali sadatin hurrim bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ya Ghaffar Dzunub wa ya Sattarul Uyub wa ya Mufarrijal Kurub wa ya Muqallibal Qulub. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك إلهنا. تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وأصلح كباتنا واصلح نياتنا واقض حاجاتنا يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله.
Salatullah salamullah ala yasin ala yasin ala yasin. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah baiklah, sebagai penutup akhirnya saya ajak bagi kalangan umat Islam, baik Anda masuk dalam kelompok fundamentalis maupun kelompok tradisionalis, tolong jangan lagi mau untuk diadu domba. Jangan. Pokoknya urusan masalah khilafiyah kita selesaikan lewat dialog, lewat bahsul masail, lewat diskusi, bukan lewat baku hantam satu sama lainnya, saudara. Karena begitu kita baku hantam sesama umat Islam, maka akan mengurangi kekuatan kita dan justru memberi keuntungan kepada musuh. Begitu saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Nah itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kiai Muzhar, terima kasih kepada Gus Nasir, terima kasih kepada semua kiai yang ada di sini. Terima kasih kepada semua para santriwan maupun santriwati. Jazakumullahu khairal jazaa. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Dan saya minta maaf kalau malam hari ini usai acara ini saya akan langsung menuju ke Surabaya, karena besok pagi kami akan kembali ke Jakarta. Kami sudah keliling Jawa Timur ini dari hari Senin yang lalu. Yaitu kami ke Pasuruan, ke Malang, ke Surabaya. Kemudian juga kami sempat ke Madura, yaitu ke Sampang, ke Bangkalan, dan beberapa tempat yang lainnya. Mudah-mudahan safari dakwah ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah lain waktu nanti kita akan jumpa lagi, ketemu lagi, kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahim lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta maaf, saya bukan tidak mau selaman. Memang tadi begitu sampai di sini penyakit saya agak kambuh. Jadi saya jaga betul. Karena bulan Ramadan kemarin saya baru saja operasi, yaitu saraf yang terjepit di bagian tulang punggung belakang, sehingga membuat banyak saraf-saraf yang lain belum stabil. Nah itu kadang-kadang kalau kecapean, kelelahan, itu kambuh, saudara. Sehingga kita kalau diajak selaman sedikit aja tangan agak sedikit sakit. Nah maka itu saya minta maaf. Bukan sombong, bukan tidak mau selaman. Tapi tentunya pertemuan ini saja insya Allah menjadi dalilul mahabbah, dalil cinta di antara kita semua. Nah jadi saya minta maaf. Usai pengajian ini kami akan mohon diri untuk langsung menuju Surabaya. Yuk mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Probolinggo khususnya perkampungan ini dijadikan oleh Allah sebagai qaryatan thayyibah, qaryatan shalihah, qaryatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan agar kita semua yang hadir tempat ini, begitu juga keluarga kita yang ada di rumah, dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, dimuliakan akhlaknya, ditambahkan ilmunya, diberkahi rizkinya, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, diharmoniskan rumah tangganya, dilunaskan utang piutangnya, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak dulu. Kita minta nanti orang tua kita yang akan membaca doa buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha al-hajat wa tuhina wa tarfa'na biha indaka ala darajati tuballigna biha sawajan inda al-khairat. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا والمسلمين غالبين واجعل الكفار والمنافقين والظالمين مغلوبين أعداؤنا ومن أراد بنا بسوء لا يصل إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إيصال السوء إلينا بحال من الأحوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة